Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Ahmad Bauji dari kelas Teknik Informatika 2D ingin menjelaskan tentang materi tentang internal memory. Pengertian internal memory adalah memori yang dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Dalam hal ini yang disimpan di dalam memori utama dapat berupa data atau program. Fungsi dari memori utama sendiri adalah 1. Menyimpan data berasal dari peranti masukan sampai data dikirim ke ALU atau Arithmetic and Logic Unit untuk diproses. 2. Menyimpan daya hasil pemrosesan ALU sebelum dikirimkan ke peranti keluaran. Menampung program-program instruksi yang berasal dari peranti masukan atau dari peranti pengingat sekunder. Fungsi memori. Fungsi memori berfungsi untuk menyimpan data, kecuali memori sekunder atau hard disk. Memori juga menyimpan instruksi komputer dari program yang sedang dijalankan. Ada beberapa jenis memori berdasarkan tingkat kecepatannya. 1. Register. 2. Cache memory. 3. Main memory. 4. Main memory sekunder. Jenis-jenis internal memory. 1. ROM atau Read Only Memory. 2. RAM atau Random Access Memory. Pengertian dari ROM atau Read Only Memory adalah perangkat keras pada komputer berupa chip memori semikonduktor yang isinya hanya dapat dibaca. Jenis memori ini datanya hanya dibaca dan tidak bisa ditulis secara berulang-ulang. Memori ini berjenis non-volatile, artinya data yang disimpan tidak mudah menguap atau hilang walaupun satu dayanya dimatikan. Fungsi ROM. Pada sebuah komputer dinyalakan, BIOS tersebut dapat langsung dieksekusi dengan cepat atau harus menunggu untuk menyalakan perangkat media penyimpanan terlebih dahulu, seperti yang umum terjadi pada alat penyimpanan lain selain ROM. Pada komputer modern atau PC, BIOS disimpan dalam chip ROM yang dapat ditulisi ulang secara elektrik yang dikenal dengan nama flash ROM. Itulah sebabnya istilah flash BIOS lebih populer daripada ROM BIOS. Ada dua jenis ROM. 1. Max ROM, yaitu data pada ROM dimasukkan langsung melalui max pada saat perakitan chip. Yang kedua itu adalah PROM. Beberapa desain ROM memungkinkan data di-load oleh user sehingga menghasilkan programmable ROM atau PROM. PROM menyediakan fleksibilitas dan kemudahan yang tidak dimiliki ROM. Ketiga, EEPROM, yaitu ROM yang erasable dan programmable, biasanya disebut EEPROM. Tipe ini menyediakan fleksibilitas selama fase pengembangan sistem digital, karena EEPROM mampu mempertahankan informasi yang tersimpan untuk waktu yang lama, maka dapat digunakan untuk menggantikan ROM pada saat software dikembangkan. Yang keempat, EEPROM atau Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory, ditulis pula dengan E2PROM, adalah sejenis chip memori tidak terhapus yang digunakan dalam komputer dan peralatan elektronik lain untuk menyimpan sejumlah konfigurasi data pada alat elektronik tersebut yang tetap harus terjaga meskipun sumber daya diputuskan, seperti tabel kalibrasi dan konfigurasi perangkat. Yang kelima, flash memory. Memory card atau flash memory adalah sejenis EEPROM yang mengizinkan banyak lokasi memori untuk dihapus atau ditulis dalam satu operasi pemrograman. Yang keenam, drive flash adalah modul memori flash yang lebih besar telah dikembangkan untuk menggantikan drive hard disk. Fakta bahwa drive flash adalah perangkat elektronik solid state yang tidak memiliki bagian yang dapat dipindahkan menghasilkan keuntungan penting. Selanjutnya tentang RAM atau Random Access Memory. RAM itu adalah merupakan jenis memori yang isinya dapat diganti-ganti selama komputer dihidupkan atau sebagai suatu penyimpanan data yang dapat dibaca atau ditulis dan dapat dilakukan secara berulang-ulang dengan data yang berbeda-beda.
Ada tipe umum RAM. 1. DRAM atau Dynamic RAM adalah tipe RAM yang menyimpan setiap bit data pada kapasitor yang terpisah dalam sebuah IC. Jenis memori akses yang menyimpan setiap bit data dalam terpisah kapasitor dalam suatu sirkuit terpadu. Yang kedua, SRAM atau Static RAM merupakan tempat menyimpan data sementara. Cara ini dimaksudkan untuk meningkatkan transfer data dengan menyimpan data yang pernah diakses pada cache tersebut, sehingga apabila data yang diakses adalah data yang sama, maka akses akan dapat dilakukan lebih cepat. Dan memori tipe SDRAM yang memiliki kapasitas terbatas namun memiliki kecepatan yang sangat tinggi dan harga yang lebih mahal dari memori utama. Yang ketiga, NVRAM atau Non-Volatile RAM merupakan sebuah jenis memori komputer dengan akses acak atau RAM yang umumnya digunakan untuk menyimpan konfigurasi yang dilakukan oleh firmware seperti BIOS, EVI, atau firmware lainnya pada perangkat embedded semacam router. Yang keempat, IDRAM atau Extend Data Out RAM memiliki fungsi seperti RAM, akan tetapi jenis ini mempunyai kemampuan kerja sangat tinggi dan cepat dalam membaca dan mentransfer data. Bentuk IDRAM adalah SIM atau Single Inline Memory Module. Slot memori pada motherboard 72 pin. Yang kelima, SDRAM atau Synchronous DRAM adalah memori yang dapat mengakses data atau informasi lebih cepat dari IDRAM. Bentuk SDRAM adalah DIMM atau Dual Inline Memory Module. Slot memori pada motherboard 168 pin. Mungkin segitu saja dari saya yang tentang ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penjelasannya kurang jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.